وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Saudara yang dimuliakan Allah, untuk mengisi waktu karena Ustaz Ruqyat tidak hadir, semoga beliau sehat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, akhir-akhir ini ada beberapa berita, yaitu fenomena anak memenjarakan ibunya. Kasusnya macam-macam. Ada yang karena pembagian warisan, yang anak ini merasa orang tuanya tidak adil. Ada juga kasus-kasus yang lain, sehingga anak tega melaporkan orang tuanya, bahkan sampai mengkasuskan di pengadilan. Ini adalah fenomena yang memprihatinkan, di mana seorang anak yang seharusnya dia berbakti kepada orang tuanya, tetapi berbuat tidak makruf atau bahkan sudah masuk kategori durhaka kepada orang tuanya. Nasihat dari Al-Quran itu, seorang anak itu harus berbuat baik kepada orang tuanya. Wawasainal insana biwalidayhi ihsana. Jadi seorang anak itu bagaimanapun orang tuanya, itu dia harus tetap memperlakukan dengan baik. Kalaulah orang tuanya berbuat zalim kepadanya, maka tetap anak itu harus berbuat baik, berbuat makruf. Kita mungkin ingat bagaimana Mus'ab bin Umair itu diancam oleh ibunya supaya meninggalkan Islam, keluar dari jamaahnya Nabi. Ibunya mengancam akan bunuh diri. Ya, tapi Mus'ab bin Umair dia tidak menuruti perintah ibunya, karena ketaatan kepada orang tua itu pun itu tidak mutlak. Sepanjang orang tua itu menyuruh atau memerintahkan kepada hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi anak untuk menjalankan. Tapi kalau sudah keluar dari itu, maka anak tidak boleh mentaati orang tuanya. Nah, tapi Mus'ab bin Umair dalam hal ini tidak mencela orang tuanya, ya, tidak memperlakukan dia dengan buruk, tidak. Ya, tapi justru orang tuanya yang menghentikan
logistik kepada Mus'ab bin Umair. Ya, jadi sudah dianggap bukan anaknya, kemudian terlantarkan oleh orang tuanya. Tapi Mus'ab bin Umair dalam hal ini tetap berada di jalan yang benar. Bahkan dia mengatakan, wahai ibu, seandainya ada 1000 ibu yang seperti engkau dan melepaskan nyawanya satu persatu agar aku meninggalkan Islam ini, ya, sungguh itu tidak akan aku lakukan. Nah, ini perintah yang menyalahi agama, disuruh keluar, suruh murtad dari Islam. Maka Mus'ab bin Umair tidak melakukan itu. Tapi ada anak itu yang, kalau di dalam Al-Quran itu macam-macam, ada tipe anak itu digambarkannya. Ada anak itu yang baik tadi, ya, anak yang baik, yang soleh-soleh kepada orang tuanya. Tapi anak itu bisa menjadi fitnah, ya, bisa menjadi fitnah. Kemudian ada juga diterangkan dalam ayat itu, anak itu menjadi ujian bagi orang tuanya. Tapi ada juga anak yang menjadi musuh, ya, anak yang menjadi musuh bagi orang tuanya. Nah, karena ada tipe-tipe itu sudah digambarkan di dalam Al-Quran, ya, maka ya, kalau kita melihat fenomena sekarang itu, ya mungkin itu tipe anak yang menjadi musuh bagi orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Ada anak yang begitu soleh sampai dijadikan bahan pembicaraan di penduduk langit, bukan di penduduk bumi, tapi menjadi bahan pembicaraan di langit. Ya, jadi bahan pembicaraan di langit karena apa? Karena saking taatnya kepada orang tuanya. Yaitu kisahnya siapa? Kisahnya Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni itu tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi Nabi sudah mewanti-wanti kepada sahabat, nanti kalau ada pemuda datang ke Mekah, ciri-cirinya seperti ini, kata Nabi, itu ada belang sedikit di tubuhnya itu. Karena Uwais Al-Qarni itu pernah mengidap penyakit apa itu? Yang belang-belang. Nah, apa? Sopak, ya, sopak. Itu kemudian disembuhkan oleh Allah, kemudian ada sedikit yang tertinggal. Jadi itu menjadi cirinya. Itu yang gendong ibunya. Jadi luar biasa. Mus'ab bin Umair apa? Uwais Al-Qarni ini datang dari Yaman, dia pemuda Yaman. Ya. Tak begitu taat kepada ibunya dirawat, sudah sepuh, sudah tidak bisa apa-apa, sudah tidak bisa berjalan. Tapi Uwais Al-Qarni ingin menghajikan ibunya. Bayangkan dari Yaman ke Mekah itu tidak pakai unta, tidak pakai kuda, itu berjalan gendong ibunya. Ya, latihannya luar biasa. Uwais Al-Qarni itu latihannya gendong kambing, iya, gendong kambing ke atas gunung. Dari yang kecil, kemudian yang besar, sokok yang paling besar. Lama-lama kambing yang paling besar itu sudah bisa digendong. Akhirnya sapi digendong gitu. Saya tidak bisa membayangkan, ada nggak itu kemarin yang korban itu gendong sapi? Tidak ada. Sapi sak gede ini digendong itu dipanggul ke gunung. Itu latihannya sama. Jadi nek iso gendong sapi, ya gendong orang itu ya enteng saja. Ya, dan itu dari Yaman sampai ke Mekah. Ya, jadi Uwais Al-Qarni itu begitu ingin bertemu dengan Nabi, ya, tapi tidak berhasil. Ketika Uwais Al-Qarni itu datang ke
Mekah itu Nabi sudah wafat. Sehingga di dalam satu asar itu dari Ibnu Umar, Uwais Al-Qarni itu ketemu dengan Ibnu Umar, kemudian bertemu dengan Umar bin Khattab. Karena sahabat itu pada menantikan itu. Jadi kalau ada musim haji itu dinteni itu. Ini mana ini pemuda dari Yaman yang disampaikan oleh Nabi. Ya, kalau ketemu dengan pemuda itu mintalah doa, maka akan terkabul doa. Kenapa? Ya karena ketaatan dia sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Maka ketika Uwais Al-Qarni itu berhasil ya di Mekah, kemudian berhaji, dia ketemu dengan Ibnu Umar. Kemudian tanya Uwais Al-Qarni ini kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, apakah yang saya lakukan ini sudah bisa membalas budi orang tuaku? Kata Ibnu Umar, tidak. Padahal pengorbanannya sudah maksimal, tidak bisa. Jadi budi orang tua itu tidak bisa dibalaskan oleh anak. Betapapun yang dilakukan oleh anak itu tetap tidak bisa tidak bisa membalas budi orang tuanya. Jadi Uwais Al-Qarni sudah seperti itu saja masih tidak bisa membalas budi orang tuanya. Apalagi yang hanya yang lebih kecil dari itu, tidak bisa. Ya. Nah, karena tidak bisa membalas budi orang tuanya itu, maka ya seorang anak itu seharusnya berbuat baik selama dia bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Ya. Kata Ibnu Umar, bahkan apa yang kamu lakukan itu, gendong ibumu dari Yaman ke Mekah itu tidak akan membalas satu tarikan nafas ibu. Tidak akan bisa menyamai satu tarikan nafas ibu. Ketika ibu kita melahirkan kita itu, jadi ada 3 hal itu yang tidak bisa dilakukan oleh bapak itu. Ya, ketika ibu mengandung kita. Yang kedua ketika ibu menyusui. Ya, yang ketiga ketika ibu merawat. Makanya ketika Nabi ditanya oleh seseorang laki-laki yang datang kepada Nabi, siapa yang harus aku perlakukan dengan baik? Ya, maka Nabi mengatakan ibumu 3 kali. Ibumu. Baru pertanyaan yang ketiga, siapa lagi ya Nabi? Baru bapak. Jadi 3 hal ini tidak bisa dilakukan oleh bapak. Ya coba kita bandingkan aja ya. Misalnya gendong saja, ibu itu bisa gendong anaknya seharian. Coba kalau bapak gendong anaknya, gak sampai 1 jam gendong anaknya. Ya karena memang itu pekerjaan yang bisa dilakukan oleh seorang ibu, tidak bisa dilakukan oleh bapak. Maka Uwais Al-Qarni ini dengan berbakti kepada orang tuanya ini menjadi pembicaraan penduduk langit. Ya. Di bumi itu tidak ada yang tahu itu Uwais Al-Qarni. Ya orang biasa saja. Dia bukan pejabat, dia bukan raja, dia juga bukan dari golongan orang yang alim misalnya, tapi dia menjadi pembicaraan penduduk langit. Karena apa? Karena berbakti kepada berbakti kepada ibunya. Citakan ibunya karena bapaknya sudah wafat ya. Jadi ibunya itu yang dirawat oleh Uwais Al-Qarni. Jadi itu adalah bagian dari perbuatan yang sangat terpuji, yaitu merawat ya, ngerumat orang tua kita. Terlebih lagi orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa ya, itu perbuatan yang sangat terpuji ya. Sebaliknya durhaka kepada orang tua
itu termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Uququl walidain, ya, berbuat tidak ma'ruf atau durhaka kepada orang tua itu termasuk salah satu dari dosa besar. Ya, jangankan perlakuan, ya, perkataan saja, kalau itu menyakiti orang tua itu sudah termasuk dosa. Ya, makanya kita hati-hati kalau yang masih memiliki orang tua, ya mari kita perlakukan dengan baik, kita muliakan orang tua kita. Ya, walaupun sudah meninggal itu tetap kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Yang pertama adalah mendoakan. Ya, bahkan kalau menurut saya mendoakan orang tua setelah sholat fardu itu masih kurang. Ya, setelah sholat fardu kan hanya 5 kali sehari. Ya, itu kalau bisa sesering mungkin. Jadi kalau ingat didoakan. Ya, atau membuat waktu-waktu, ya, kapan kita berdoa, kita masukkan doa kepada orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Yaitu mendatangi sanak kerabatnya. Melakukan silaturahmi kepada sanak kerabatnya. Nah, itu cara berbakti pada orang tua yang sudah wafat, sudah meninggal. Kemudian apa? Menjalin silaturahmi juga dengan teman-temannya. Ya, dengan teman-temannya. Itu disambung. Itu caranya berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, sudah tidak ada. Tapi kalau masih ada, ya kita berbahagialah karena diberi kesempatan untuk merawat orang tua yang memang sudah uzur, ya, sudah tidak bisa kemana-mana, sudah sakit, sudah macam-macam. Itu adalah kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua. Ya, jadi kalau kita kemarin mendengar berita itu, semakin banyak anak-anak yang memperkarakan orang tuanya ke pengadilan. Itu luar biasa. Ini fenomena ini ya, anak. Dan sebuah hadis juga dikatakan seorang anak itu tidak akan disebut berbakti kepada orang tua kecuali ketika orang tua itu, ya, diperbudak. Di dalam bahasa itu diperbudak, memelukkan, diperbudak. Artinya apa? Ketika posisinya seperti budak, ya. Kemudian seorang anak itu membeli, ya, membelinya lalu membebaskannya. Nah, tentu ini majasi. Jadi di dalam hadis itu, kalau seakan-akan orang tua kita itu, bapak atau ibu, itu dijadikan budak, maka anak itu harus membeli dan menebusnya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh anak. Nah, maka itu yang disebut sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, sampai digambarkan seperti itu menggambarkan bahwa seorang anak itu betul-betul dia harus memuliakan orang tuanya. Walaupun tadi itu perintah orang tua, taat kepada orang tua itu tidak mutlak, tetapi itu sangat diperintahkan di dalam agama. Ridho, ya, ridho Allah adalah ridho orang tua. Ya, ridho Allah adalah ridho orang tua. Nah, ini penting sekali. Hal-hal ini kita perhatikan karena mungkin di tengah kehidupan yang sudah karut-marut seperti ini, ya, mungkin sudah begitu merasuk kehidupan yang
materialistik sehingga anak itu kemudian lupa dengan orang tuanya. Yang dipikir itu hanya materi dan materi. Dia rela ya untuk mendapatkan materi itu menelantarkan orang tuanya, bahkan menjerumuskan orang tuanya ke dalam bahaya. Alhamdulillah min dzalik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk mengisi kosongan ya. Mudah-mudahan ke depan satu lihat sudah bisa hadir kembali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.